Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Pranoto, NRP 23. Ini adalah video tugas mata kuliah pemrograman framework yang diampu oleh Bapak Ahmad Syauqi Ahsan. Ini adalah materi ke-10, yaitu yang berjudul Security pada Y2. Yang pertama, pengelolaan keamanan yang baik sangat penting untuk kelangsungan hidup sebuah aplikasi. Untuk membuat aplikasi memiliki tingkat keamanan yang tinggi, Y menyediakan beberapa fitur keamanan, yaitu yang pertama authentication, kemudian authorization, kemudian working with password, kemudian cryptography, kemudian view security, kemudian out client, dan best practice. Kita menuju ke yang pertama, authentication. Authentication adalah proses untuk memastikan bahwa user yang login adalah memang benar dirinya. Authentication biasanya dilakukan dengan menggunakan kombinasi username ataupun email dan password. Pada Y, Advanced Template secara default telah disertakan proses authentication untuk user login. Kalau yang di Advanced Template sudah secara default. Kemudian pada yang Y Basic Template, proses authentication itu hanya dilakukan menggunakan username dan password hardcode yang ditulis pada model user. Kalau yang basic, saya tunjukkan. Kalau yang basic, nah dia disimpan di model user. Nah dia hanya ditulis di sini usernya untuk yang basic. Ada dua user, admin, user passwordnya, kemudian di module. Untuk yang basic template. Kemudian proses authentication pada Y2 Advanced Template, proses authentication melibatkan hal penting, diantaranya mengatur komponen user pada application configuration, kemudian membuat atau menggunakan class user yang mengimplementasikan interface, menggunakan Y Web Identity Interface. Nah, contohnya seperti ini. User diidentifikasi dengan kelas ini, kelas ini, common model user. Nah, proses login akan melakukan validasi password yang dimasukkan user dengan password dalam tabel user dalam database dalam bentuk nilai hash. Untuk mendapatkan informasi terkait dengan user yang sedang login, kita bisa menggunakan perintah ini untuk menampilkan ID. Kita bisa menggunakan Y.2.2 app user ID. Dan untuk menampilkan username-nya, kita bisa menggunakan perintah ini, identity username. Kemudian authentication event pada Y, user akan memunculkan beberapa event pada saat login itu, ketika terjadi proses login maupun logout ya. Jadi beberapa event itu, yang pertama event before login. Nah, itu adalah event yang muncul pada saat sebelum ya login. Kemudian after login, setelah login berhasil. Kemudian event before logout, ini adalah event sebelum kita berhasil logout. Kemudian event after logout saja untuk event setelah kita berhasil logout. Ya, misal Anda ingin melakukan audit untuk setiap user yang login, mungkin bisa dibuat sebuah event handler untuk event after login dan meletakkan proses pencatatan waktu login, alamat IP. Dan kita bisa mencatat waktu loginnya, alamat IP berapa,
dan lain-lain. Nah, itu tadi untuk yang authentication. Kemudian selanjutnya authorization. Authorization merupakan proses untuk memverifikasi apakah seorang user berhak untuk melakukan sesuatu. Nah, pada Y2, authorization melibatkan komponen access control filter dan role based access control atau disingkat RBAC. Nah, kedua komponen di atas dapat berdiri sendiri dan juga bisa digabungkan untuk mendapatkan kemampuan yang lebih maksimal, yang lebih lengkap. Ini yang pertama, access control filter. Access control filter merupakan metode sederhana untuk proses authorization yang diimplementasikan sebagai Y filter access control. Nah, access control filter biasa digunakan pada controller untuk mengatur hak akses terhadap action-action atau root yang ada di dalamnya. Nah, kita lihat script di samping ini. Contohnya ini function behavior. Di sini ada property only yang berisi action apa saja yang akan diatur hak aksesnya. Di sini contohnya login, logout, dan sign up. Kemudian ada properti lagi namanya rules, yaitu berisi aturan yang akan diterapkan. Ya, ada dua rule di sini, satu ini, kedua ini. Kemudian tanda tanya ini merupakan rule spesial yang artinya semua user yang belum login atau guest ya kalau bahasanya itu bisa mengakses halaman ini, yaitu halaman login dan sign up. Tanpa harus login, mereka bisa mengakses dua halaman ini. Kemudian yang di rule kedua ada tanda add ini, merupakan role spesial yang artinya semua user yang telah login saja yang bisa mengakses halaman ini di rules kedua ini, yaitu di logout. Tentu saja harus login dulu sebelum bisa logout. Ya, aturan-aturan ini dievaluasi dari atas ke bawah ya, secara struktural ya, berurutan ya. Kemudian yang selanjutnya role based access control. Y mengimplementasikan RBAC melalui komponen dari aplikasi yang bernama Auth Manager. Nah, untuk menggunakan RBAC ada dua hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, membangun data authorization untuk RBAC, tentunya. Kemudian menggunakan RBAC untuk melakukan pengecekan hak akses. Nah, ini bisa dilakukan pada model, view, maupun controller. Jadi semua itu bisa diterapkan hak akses RBAC. Nah, kemudian konsep dasar RBAC. Nah, komponen utama dari RBAC ada tiga, yaitu role. Role itu merupakan peran, untuk menentukan peran atau aktornya. Contohnya admin, ini author, dan lain-lain. Role dapat memiliki beberapa permission dan juga role yang lain. Jadi seorang user bisa diberikan satu role ataupun lebih. Kemudian selanjutnya permission. Permission merupakan hak untuk melakukan sesuatu ya. Jadi kegiatannya, aktivitasnya. Contohnya create post, update post, ya, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga rule. Rule merupakan script yang akan dijalankan untuk memastikan sebuah role ataupun permission itu dapat digunakan oleh si user. Nah, contohnya permission update post dapat memiliki rule yang akan mengecek apakah betul user tersebut adalah si pembuat post tersebut, postingan yang akan diupdate. Nah, jika menggunakan database manager, terdapat 4 tabel yang digunakan untuk menyimpan data
RBAJ ini. Yang pertama out item, yaitu untuk menyimpan daftar item, role, permission, dan rule. Kemudian out item child untuk menyimpan data hubungan antar item. Kemudian out assignment untuk menyimpan data hubungan antara user dan role. Kemudian out rule untuk menyimpan rule. Ya. Berikut adalah gambaran role, permission, dan rule. Jadi ada dua user, ada Jane dan John. Yang satu admin Jane dan yang John author. Kemudian user Jane itu memiliki role admin, sedangkan user John memiliki role author ya. Role admin memiliki permission update post ini. Dan role author, tentu saja author juga merupakan role-nya admin. Semua yang dimiliki role author juga akan dimiliki oleh admin tentunya. Kemudian role author memiliki permission create post dan update on post ini. Permission update on post ini dikenakan role author rule. Ini yang membuat dia mengecek apakah betul yang akan diupdate oleh author ini, contohnya adalah memang betul postingan dia sendiri. Kemudian bekerja dengan password. Ya, semua developer yang baik pasti tahu bahwa password tidak boleh disimpan sebagai teks. Nah, banyak developer yang masih percaya bahwa dengan menggunakan algoritma hashing, yaitu MD5 ataupun SHA-1, sudah cukup aman. Namun, dengan teknologi terbaru, password yang disimpan menggunakan algoritma tersebut ada kemungkinan untuk diketahui. Salah satu caranya yaitu menggunakan brute force attack. Brute force attack itu serangan yang kita menembakkan username dan password berulang-ulang pada sebuah alamat tertentu gitu, dan dia berisi kamus data yang sangat besar. Jadi mereka menyimpan username dan password acak secara banyak dan ditembakkan berulang-ulang ke sebuah alamat tertentu. Ya, untuk meningkatkan keamanan terdapat algoritma hashing yang lebih kuat terhadap serangan brute force ini, yaitu bcrypt. DIY sudah menerapkan ini, bcrypt. Fungsi crypt pada PHP dapat digunakan untuk mengenerate nilai hash menggunakan algoritma bcrypt ini. Ya. Y menyediakan helper Y app get security yang dapat digunakan untuk bekerja dengan passwordnya. Contohnya seperti ini. Y app get security generate password hash ini untuk mengenerate password. Kemudian yang selanjutnya ini adalah untuk memvalidasi password. Contohnya seperti ini. Jika password divalidasi benar, dia bisa lanjut. Kalau tidak, jangan tertahan di sini. Ya, kemudian kriptografi. Selain untuk mengenerate password, kriptografi juga bisa digunakan untuk contohnya mengenerate data random ya. Contohnya mungkin untuk proses mereset password via email, biasanya dibutuhkan token ya, yang disimpan dalam database dan juga dikirimkan ke user. Yang disimpan di database itu sebagai validasinya. Nah, di situ perlu dilakukan enkripsi dan dekripsi ya, jika Anda ingin menyimpan data secara aman, sehingga orang yang dapat membuka database tetap tidak dapat membacanya ya. Data tersebut perlu dienkripsi sebelum disimpan. Nah, ya, contohnya ini untuk mengenkripsi, encrypt password data, sertakan secret key yang diinputkan user. Data ini akan di-encrypt
yang perintah encrypt by password ini. Kemudian untuk mendecrypt, perintahnya decrypt by password encrypted data tadi menggunakan secret key yang sudah dikirimkan ke user, seperti itu. Kemudian mengkonfirmasi integritas data selanjutnya, kriptografi. Pada kondisi tertentu ada kemungkinan Anda ingin memverifikasi sebuah data telah diubah oleh pihak lain atau tidak, yaitu bisa menggunakan ini hash data ini, get security hash data. Ini data genuine ini akan di hash, akan di encrypt ya, hampir sama menggunakan secret key. Cuma bedanya di sini, ini untuk memvalidasi kegenuinan, keoriginalitasan sebuah data. Di sini untuk mengecek itu, validasi data ini apakah tidak ada perubahan pada data yang dipunyai seseorang itu. Nah, kemudian best practice-nya berikut ya. Basic prinsip adalah setiap inputan dari user itu harus difilter, prinsip dasar. Kemudian tentu saja itu untuk menghindari SQL injection. Kemudian ini juga escape output, ini menggunakan encode ya, supaya kalaupun suatu output itu terbaca gitu, dia tidak menampilkan nilai aslinya nilai aslinya gitu. Kemudian ya avoiding SQL injection tadi dari filter input. Kemudian menghindari cross-site scripting. Selanjutnya menghindari CSRF ya, cross-site request forgery. Kemudian menghindari file exposure. Kemudian menghindari debug info dan tool at pada saat production. Kita bisa mematikan ini debug info. Tentu saja using secure connection over TLS ya, dan secure server configuration. Nah, ini sebagian besar sudah disediakan oleh IE, sudah pada IE. Nah, tinggal konfigurasi server saja dan jaringan ya, itu. Baik, sekian video kali ini. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.